Hari ini Kak Adia akan bacain dulu cerita tentang goma. Apakah itu goma? Kira-kira hewan apa ya goma ya? Ataukah anak perempuannya yang bernama goma? Atau si hewannya yang bernama goma? Kira-kira menurut Tama yang namanya goma hewannya atau anak perempuannya? Anjingnya atau anak perempuannya yang bernama goma? Anaknya. Coba kita cari tahu ya. Goma ditulis oleh Raunika Shrestha dan Mukesh Tamrakar. Nah, hari ini aku dan Goma pergi ke kebun binatang. Aku dan Goma tersesat di kebun binatang. Di mana Goma? Oh, berarti yang namanya Goma adalah si anak perempuannya. Benar nggak? Apakah itu rambut Goma? Jadi ceritanya si anjingnya mencari Goma, temannya. Dan ketika dia melihat ada rambut, dia mengira itu adalah Goma. Padahal itu adalah, ada yang bisa tebak? Kuda. Ya, itu adalah kuda. Jadi yang dia lihat tadi bukan rambut, tapi ekor kuda. Apakah itu tangan Goma? Nih, kira-kira apakah itu tangan Goma? UUA. Suara apa? UUA. Ya, itu adalah suara monyet. Ups, itu tadi ternyata malah tangan monyet. Bukan tangannya Goma. Coba kita cari tahu ya di tempat lain. Apakah itu baju Goma? Jadi si anjing melihat ada sesosok makhluk yang kulitnya menyerupai baju yang dipakai Goma tadi ke kebun binatang. Apakah itu adalah Goma? Kita cari tahu ya. Kalau menurut Tama sama Mita, yang dilihat ini Goma apa bukan ya? Bukan, orang. Orang? Mari kita lihat sama-sama. Apakah itu benar orang? Ups, itu harimau. Ternyata bukan bajunya Goma yang dia lihat tadi. Lalu si anjing melihat ada sesosok yang mirip tas milik Goma. Apakah itu tas Goma? Kita cari tahu ya. Ups, itu ternyata adalah buaya. Nah, Goma akhirnya si anjing bertemu dengan Goma. Oh, dia suaranya hilang. Untuk beryoga dengan. Nah, Kak Adia ganti. Oke. Tama sama Mita udah pernah ke kebun binatang belum ya? Udah safari. Taman safari. Ke taman Safari, wah asik banget. Taman safari yang di Cisarua atau yang di Prigen? Cisarua. Cisarua. Berarti naik mobil ya, kalian lihat hewannya ya. Oke deh, kita akan berjalan-jalan ke kebun binatang hari ini bersama Goma dan anjingnya. Yuk kita duduk di matras masing-masing dalam posisi bersila.
Ya. Sekarang kita boleh letakkan telapak tangan kiri di perut dan telapak tangan kanan di dada yang kiri. Kita tarik nafas dan rasakan perut mengembang. Buang nafas dan rasakanlah perut mengempis. Sebelum kita mulai latihan pagi ini, mari kita berdoa sama-sama memohon kepada Tuhan yang menciptakan semesta alam agar latihan pada pagi hari ini berjalan lancar dan memberi manfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang adik-adik setelah kita tadi duduk bersila, kita sekarang akan duduk di atas tumit atau Vajrasana ya. Duduk di atas tumit, lututnya dibuka. Nah, kira-kira lututnya dibuka segini. Dan sekarang kita bikin angka 5, julurkan telapak tangannya ke depan. Tunjukkan mana angka 5-nya. Oke, kalau udah telapak tangannya diputar ke bawah, lalu letakkan telapak tangan di antara dua lutut. Seperti ini. Udah, coba Nita letakkan telapak tangannya dulu di antara dua lutut. Kayak gini. Ya, letakkan telapak tangannya di antara dua lutut yang terbuka. Karena kita akan berpura-pura menjadi seekor hewan yang ada di kebun binatang. Yang mengaum. Hewan apa ya itu ya? It's a lion ya. Itu adalah seekor singa. Coba kita tarik nafas dulu dari hidung. Buang nafas, julurkan lidah dan katakan tarik nafas lagi dari hidung. Buang nafas dan julurkan lidah, katakan sekali lagi, mari kita ambil nafas dari hidung. Buang nafas, julurkan lidah dan katakan Oke, sekali lagi ya, letakkan lagi telapak tangannya di antara dua lutut. Tarik nafas dari hidung, buang nafas, julurkan lidah, dan katakan Oke, sekarang boleh duduk bersila lagi. Yuk, kita duduk bersila lagi. Letakkan telapak tangannya di samping paha, ya. Apakah di rumah kalian cerah? Karena di rumah Kak Adi hari ini cuacanya alhamdulillah cerah sekali ya. Kita bisa melihat matahari bersinar cerah tanpa terhalang awan. Tarik nafas, angkat dua telapak tangannya ke atas. Kita bikin lingkaran seperti sinar matahari. Buang nafas, turunin lagi telapak tangannya. Ya, coba Tama maju sedikit biar nanti nggak tabrakan sama Mita duduknya. Nah, boleh Tama yang maju sedikit. Oke, Mitanya mundur. Nah, jadi nanti kalau angkat tangan dan turunkan tangan nggak saling nyenggol ya. Tarik nafas, angkat lagi dua telapak tangannya ke atas. Gambar lingkaran. Lalu kita angkat dagunya ke atas. Kita lihat ke arah telapak tangan kita. Lalu kita say hi to the sun. Hai matahari. Dan kita turunkan lagi dua telapak tangannya ke matras. Kita dekatkan dagu ke arah dada. Tundukkan kepala. Tarik nafas dari hidung. Buang nafas pelan-pelan. Kita miringkan kepala ke kanan. Sekarang. Ya, telapak tangannya masih di samping paha ya. Jangan kemana-mana ya. Lalu angkat lagi dagunya ke atas. Miringkan kepala ke arah kiri. Putar ke depan. Sekarang kepalanya ke kiri. Putar kepalanya ke belakang. Coba. Badannya jangan ikut muter ya. Yang muter cuman kepalanya. Putar ke kanan. Putar ke depan. Angkat lagi dagunya ke atas. Oke. Coba sekarang kita angkat lagi telapak tangan kanannya ke atas ya. Coba kita tarik
Tarik, 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 tarik talinya supaya kita tegak lagi duduknya. Kalau udah miringkan tubuh ke arah kiri. Ya, telapak tangan kirinya menjauh dari paha. Dan angkat telapak tangan kanannya ke atas. Oke, tarik nafas. Tengokkan kepala ke arah ke tiak yang kanan. Buang nafas, perlahan angkat. Sekarang kita jalin dua telapak tangan, angkat tinggi ke atas dulu. Ya, letakkan telapak tangan kanan sekarang di matras, miringkan tubuh ke arah kanan. Tapi lututnya jangan keangkat ya. Miring lagi tubuhnya ke kanan, tengokkan kepalanya ke arah kiri. Tarik nafas. Buang nafas perlahan. Angkat lagi dua telapak tangannya. Oke, sekarang kita mau siapin dulu bekal untuk jalan-jalan ke kebun binatang. Bekal kita yang pertama adalah jus ya. Karena kita mau bikin jus, kita putar dulu tubuhnya ke arah kanan, kita petik dulu. Kira-kira buah apa yang mau kita bikin? Jus buah apa? Buah stroberi. Oke, kita petik dulu buah stroberinya, masukin ke blender. Ya, letakkan telapak tangannya di atas bahu. Angkat lagi dua telapak tangannya ke atas. Supaya blendernya mau hidup, kita tuangin dulu air minumnya, air putih. Masukin ke blender. Cur. Letakkan telapak tangan di atas bahu. Sekarang kita hidupin blendernya, tip. Lalu kita puter-puter mata pisaunya untuk menghaluskan buah-buahan yang ada di dalam blender. Puter ke depan. Ya, lalu kita ganti arah puter ke belakang. Sekarang blendernya berputar ke kanan dan kiri mata pisaunya. Oke, turunin lagi telapak tangannya. Nah, kita selain menyiapkan jus, akan menyiapkan kue. Kita akan bikin sandwich ya. Buka dulu kakinya ke kanan dan kiri. Kita akan bikin roti isi ya. Nih Kak Adia hidupin aja deh. Kak Adia unmute suaranya Tama sama Mita biar kedengaran ya. Boleh di-unmute ya, Tama sama Mita ya. Kita buka kakinya ke kanan dan kiri. Nih. Jari-jari kakinya ditarik masuk. Lalu kita akan bikin sandwich ya. Tarik nafas, angkat dulu dua telapak tangannya ke atas. Puter sedikit tubuhnya ke arah kanan. Lalu kita oles-oles dulu roti isinya ya. Rotinya kita isi dulu pakai margarin ya, oles atau pakai butter, boleh pakai mentega. Nah, angkat lagi dua telapak tangannya ke atas. Sekarang kita putar tubuhnya ke arah kiri. Lalu kita tabur apa ya? Misis warna-warni. Tepuk, tepuk, tepuk. Oke. Kalau udah kita tutup kedua kakinya. Kita tutup, satukan dua telapak kaki di depan seperti ini, julurkan kakinya ke depan. Kalau udah kita angkat dua telapak tangannya ke atas, kita akan masukkan tadi bekal-bekalnya ke dalam tas ya. Coba pelan-pelan condongkan tubuhnya ke depan, perutnya mendekat ke arah paha. Kita masukin ke dalam tas, ceklik. Oke, kita akan bersiap-siap berangkat. Ya, kita akan bersiap-siap berangkat. Julurkan kaki ke depan. Kita akan naik mobil ke kebun binatang. Jadi kita akan julurkan tangannya seperti ini, pura-puranya menyetir mobil ya. Tapi biar kayak jalan beneran, kita angkat bokongnya, angkat kakinya ke depan. Coba
sampai benar-benar jalan. Hanya dengan mengangkat bokong dan mengangkat paha, serta mengangkat betis dan telapak kaki. Yo, coba sampai muter ya. Tapi kakinya tetap kita julurkan ke depan. Ya, kita udah sampai nih adik-adik di kebun binatang. Nah, berikutnya setelah sampai di kebun binatang, coba kita tekuk kakinya dulu ke samping. Tekuk kakinya ke samping, udah. Kalau udah, kita letakkan telapak tangan dan lututnya di matras. Kayak gini, kita ke pose tabletop. Telapak tangannya dibuka lebar ya. Coba Kak dia mau lihat telapak tangannya dibuka lebar. Nah, jejakkan telapak tangan selebar bahu. Ya, telapak tangannya dibuka selebar bahu. Oke, kalau udah ini ceritanya kita akan seperti anjingnya Goma nih ya. Berjalan-jalan dulu di kebun binatang. Ya, kita merangkak dulu. Setelah berjalan-jalan, coba kita, karena biar nggak terlalu pegel, kita tekuk, kita lengkungkan punggungnya ke arah atas dulu. Coba ya, kita stretch punggungnya, dorong telapak tangannya ke arah matras, dorong perutnya ke arah punggung. Nah, lalu lengkungkan lagi punggungnya. Kempit ketiaknya, angkat dagunya ke atas. Nah, sekarang kita dorong lagi perutnya ke arah punggung, telapak tangannya mendorong ke arah matras. Nah, dari sini kita angkat tulang ekornya ke atas. Kita ke downward facing dog atau pose anjing. Ya, adik-adik boleh coba jinjit dulu. Kakinya boleh jinjit, tapi makin lama kalau bisa tumitnya turun, semakin turun ke arah matras. Oke. Nah, dari sini tadi ternyata anjingnya Goma kehilangan Goma di kebun binatang ya, lalu dia mencari. Yang pertama dia lihat adalah sebuah rambut ya, segumpal rambut. Kita angkat dulu kakinya ke atas. Nih ceritanya anjingnya Goma angkat dulu kakinya ke atas. Angkat kaki kanannya ke atas dulu. Ya, gimana teman-teman kita bisa angkat kaki kanannya dulu ke atas? Kalau udah, ayunkan telapak kaki kanannya di antara dua telapak kaki. Nih, letakkan telapak kaki kanan di antara dua telapak tangan, lalu turunkan lututnya. Oke, kita akan bikin pose kuda. Jadi ternyata tadi yang pertama dilihat adalah seekor kuda. Ya kan? Nih, seekor kuda. Karena ini adalah kuda unicorn, jadi kita akan bikin tanduk ya. Kita akan bikin tanduk seperti kuda poni. Angkat telapak tangannya dulu ke atas. Kita bikin tanduk seperti kuda poni. Nih. Kita angkat dulu telapak tangannya ke atas. Coba. Ya, bagus Mita. Jadi telapak tangannya kayak gini nih adik-adik nih. Ya. Si jari tengah, jari manis sama kelingking disatukan. Lalu telunjuknya ke atas. Nih, Jupiter Mudra. Kayak gitu, ya. Kita bikin tanduk unicorn. Tarik nafas. Buang nafas. 1, 2, 3, 4, 5. Turunin lagi telapak tangan ke matras. Lalu tarik lagi kaki kanannya ke belakang. Sekarang gantian. Kaki kirinya melangkah ke depan. Kaki kiri melangkah ke depan. Gantian ya. Kaki kanannya tetap di matras lututnya.
Kita letakkan punggung kakinya. Lalu kita angkat lagi dua telapak tangannya ke atas. Tarik nafas. Pose kuda. Kuda yang punya unicorn. Ya. Amati nafasmu. Coba 1, 2, 3, 4, 5. Turunin lagi telapak tangannya di matras. Dari sini tarik lagi lututnya ke belakang. Ya. Kalau udah kita puter dulu. Kita puter-puter dulu pinggulnya. Kita bikin lingkaran. Puter pinggulnya ke belakang, ke kiri, ke kanan. Dan kembali lagi ke depan. Sekarang boleh kaki kanannya maju lagi. Lututnya yang kiri tetap di matras. Ya. Lalu angkat jari-jari kaki. Nih, kita ke pose monyet. Tadi si anjingnya Goma melihat sebuah tangan, ya kan? Ini tangan, kirain tangannya Goma. Ternyata pas dilihat adalah tangannya seekor monyet, ya kan? Nih, pose monyet, kaki kanannya lurus ke depan, kaki kirinya ditekuk. Coba. Lalu angkat jari-jari kakinya ke atas. Ya, panjangkan punggung. Tarik nafas. Buang nafas. Oke, kita tarik lagi. Kaki kanannya ke belakang. Kembali ke pose meja. Coba nih, sekarang kita ke pose meja. Mejanya sama Mita mana ya? Terbuat dari bahan apa ya mejanya? Apakah plastik atau kayu? Mejanya sama Mita terbuat dari plastik apa kayu nih? Ayo. Kayu kalau kata Mita ya. Coba kita ke pose meja lagi yuk. Kita ke pose meja lagi. Lalu sekarang gantian kaki kiri yang ke depan. Kaki kiri maju ke depan. Terus pelan-pelan luruskan. Ya, kaki kirinya pelan-pelan maju. Kaki kirinya pelan-pelan maju dan angkat jari-jari kakinya. Oke. Tarik nafas. Amati nafasmu. Buang nafas perlahan. 1, 2, 3. Tarik lagi mundur. Telapak kaki kirinya ke matras. Kita kembali ke matras ya. Nah, karena anjingnya Goma capek nih. Anjingnya Goma capek. Sambil nunggu ketemu Gomanya, aku mau istirahat dulu Jadi kita letakkan pantatnya di atas tumit. Yo, kita letakkan dulu pantatnya di atas tumit. Dan julurkan tangan ke depan. Letakkan pipinya atau dahinya di matras. Tarik nafas. Buang nafas perlahan. Kembali lagi ke pose meja. Nah, tadi mereka melihat ada sesosok benda yang menyerupai bajunya Goma, yang bermotif belang-belang, ya kan? Nah, kita lihat ternyata dia adalah seekor harimau. Coba kita julurkan kaki kanannya ke belakang. Coba nih Kak Adia mau kasih challenge nih sama Mita nih. Coba kaki kanannya kan kita julurkan ke belakang ya. Udah? Kalau udah, sekarang kita ambil bonekanya dan julurkan bonekanya pakai tangan yang kiri. Yuk, udah ngerti nih cara mainnya? Gini ya. Bonekanya pegang dulu pakai tangan kiri. Udah. Siapin ya. Kaki kanannya kita angkat ke belakang. Telapak tangannya menjejak kuat ya adik-adik ya. Boleh
Boleh letakkan dulu kalau capek. Nih, coba pelan-pelan. Jari-jari kakinya letakkan dulu di matras. Kalau udah siap baru diangkat. Nah, karena Tama mengangkat kaki kiri, jadi tangan kanannya itu yang mengangkat boneka ke depan. Nih, jadi bersilang ya. Kalau kaki kiri yang diangkat, berarti tangan kanan yang ngangkat boneka. Tarik nafas. Buang nafas perlahan. Kembali lagi. Turunin lutut kanannya. Sekarang gantian kaki kirinya ke belakang. Kaki kirinya ke belakang. Jejakkan jari-jari kakinya dulu. Lalu pelan-pelan angkat kaki kirinya ke atas. Oke, tadi Mita udah ngangkat yang kaki kanan atau kaki kiri? Nah, bagus Mita. Sekarang kalau Mita angkat kaki kiri berarti bonekanya dipegang pakai tangan kanan. Angkat bonekanya, bagus. 1, 2, 3, 4, 5. Turunin lagi. Oke. Nah, dari sini tadi si anjingnya Goma berjalan-jalan dan dia kempit dulu ketiaknya. Kempit dulu ketiaknya, pelan-pelan dadanya turun. Lalu dia meluncur. Dia meluncur. Dan tadi memang nggak diceritain ya, diceritainnya, tapi Kak Adia mau tambahin sedikit. Si anjingnya Goma bertemu dengan seekor reptil. Bukan punya kaki karena dia hewan melata. Dia adalah seekor ular ya, ular kobra. Dan dia ngeluarin suara berdesis. Oke, angkat lagi dadanya ke atas, kempit ketiaknya. Ya, pelan-pelan turunkan lagi dadanya sambil berdesis. Lalu tadi Guma melihat ada sesosok makhluk yang menyerupai tasnya Goma. Kita miringkan dulu tubuhnya dan bertumpu di satu sisi. Kita letakkan kepalanya di atas lengan yang kiri. Oke, kita berguling dan letakkan kepalanya di lengan yang kiri. Nah, sekarang ternyata tadi anjingnya Goma malah bertemu dengan seekor buaya, ya kan? Angkat telapak tangan dan telapak kakinya ke atas. Oke, angkat telapak tangan dan telapak kakinya ke atas. Bisa jaga supaya tidak berguling ya. Jaga supaya tidak terguling ke belakang. Tarik nafas. Buang nafas perlahan. Turunin telapak tangan dan telapak kaki. Nih, sekarang kita ganti miringnya ke arah yang lain ya. Kalau tadi udah bertumpu di lengan yang kiri, sekarang kita bertumpu di lengan yang kanan. Kita bertumpu di lengan yang kanan. Kakinya boleh ditekuk sedikit, jangan lurus banget biar nggak oleng. Ya, adik-adik boleh tekuk sedikit kakinya. Kalau udah, kaki yang bawah kan ditekuk, kaki yang atas kita angkat. Angkat telapak kaki kirinya dan angkat telapak tangan kirinya ke atas. Tarik nafas. Nih, ini adalah seekor buaya yang mulutnya menganga. Oh, nggak keluar suara ya. Oke, turunin lagi telapak tangan dan telapak kaki. Dan kita angkat lagi sama-sama telapak tangan dan telapak kakinya ke atas. Oke, pelan-pelan turunin lagi. Dan itulah tadi hewan-hewan yang ditemui oleh anjingnya Goma. Sekarang kita telungkup sebentar.
Kita telungkup sebentar, gunakan telapak tangan untuk menyangga dahi. Tarik nafas. Kita beristirahat dulu di sini. Buang nafas perlahan. Dan katakan peace. Peace artinya damai. Dengan mengatakan peace, harapannya hati kita terus merasa tenang dan damai. Tarik nafas perlahan. Kita bersiap untuk kembali lagi bangun. Letakkan telapak tangannya di samping dada. Lalu pelan-pelan angkat lagi tubuhnya. Kita kembali duduk. Kita kembali duduk dan jejakkan telapak kakinya di depan. Nah, gini. Sekarang kita jejakkan telapak kakinya di depan. Oke. Setelah anjingnya Goma tadi bertemu lagi dengan Goma, mereka ingin jalan-jalan keliling kebun binatang naik kapal-kapalan, ya kan? Oke, kita angkat telapak kaki kanan dan kirinya ke atas. Kita bikin boat pose, ya. Angkat telapak kaki kanan dan kiri ke atas. Lalu angkat juga telapak tangannya ke atas. Ya, kita mengayuh sampan ya. Ya. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Turunin dulu telapak kakinya. Sekarang gantian naiknya satu-satu. Kakinya naiknya satu-satu, kaki kanan dulu. Baru kaki kiri. Terus puntir sekarang tubuhnya ke kiri. Kalau tadi udah ke kanan. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Nah, sekali lagi. Sekarang sambil jepit bonekanya. Ambil lagi bonekanya. Karena bonekanya pengen ikut naik kapal, jadi kita jepit bonekanya dengan dua telapak kaki. Ya, angkat dua telapak kakinya. Dan telapak tangannya lurus ke atas. Tarik nafas. 1, 2, 3. Turunin lagi telapak kakinya. Ya, itu tadi. Goma dan anjingnya berjalan-jalan di kebun binatang. Karena hari sudah malam, mereka melihat ada seekor burung yang suka berkeliaran di malam hari. Matanya lebar. Kita bikin matanya yang lebar. Hewan apakah itu? Hewan apa? Sama-sama Mita. Coba kakinya tetap bersila ya. Burung hantu. Kita kakinya tetap bersila duduknya. Lalu kita tarik nafas dulu dari hidung. Buang nafas. Putar tubuhnya ke arah kanan. Matahari terbenam. Hari mulai malam. Kembali lagi ke tengah. Dan putar tubuhnya ke kiri. Terdengar burung hantu. Suaranya merdu. Mana suara burung hantu? Putar lagi ke arah kanan. Kuku, kuku, kuku. Putar ke arah kiri. Kuku, 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 kuku. Putar lagi ke depan. Oke, sekarang karena Goma dan anjingnya sudah bertemu, mereka berpelukan. Kita peluk dua tungkai kakinya. Nah, tegakkan dulu punggungnya. Dekatkan dagu ke arah dada. Tundukkan kepala. Tarik nafas. Buang nafas. Coba sekarang tengokkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Kita cek dulu apakah kalau kita berguling ke belakang, ada benda yang bisa menghalangi. Nah, kalau sudah dipastikan aman, kita ambil ancang-ancang karena dalam hitungan ketiga kita akan
terguling ke belakang. 1, 2, 3. Kita gulingkan tubuhnya ke belakang. Lalu miringkan tubuh ke kanan. Miringkan tubuh ke kiri. Nah, Goma dan anjingnya pulang ceritanya naik sepeda nih adik-adik ya. Kita angkat dulu kakinya dan tangannya ke atas. Lalu kakinya melakukan gerakan seperti sedang mengayuh sepeda. Pulangnya naik sepeda aja. Oke, kita kayuh-kayuh. Nah, sekarang satu lagi. Kita ambil bonekanya. Kita jepit di antara dua telapak kaki lagi. Kalau udah kita angkat telapak kakinya ke atas, supaya bonekanya bisa seneng nih. Bonekanya kita gendong-gendong ke atas, ceritanya pakai kaki. Tarik nafas. Buang nafas pelan-pelan. Bonekanya turun bersama telapak kaki kita. Jangan sampai dia jatuh ya. Coba lurusin dua tungkai kakinya. Pelan-pelan bonekanya. Semakin lama semakin turun bersama telapak kaki. Hingga akhirnya bonekanya kita letakkan di matras. Telapak tangan dan telapak kaki kita baringkan saja dengan rileks. Telapak tangannya boleh menghadap ke atas, berbaring dengan nyaman. Kita pejamkan mata. Tarik nafas. Bayangkan kita sedang berada di kebun binatang. Menikmati pemandangan dengan aneka hewan yang menghibur kita. Bayangkan perasaan senang yang muncul ketika kita berjalan-jalan ke kebun binatang. Tarik nafas dari hidung. Buang nafas. Dan rasakanlah dari jari-jari kaki, betis, paha, perut, dada, hingga ke puncak kepala, terasa semakin rileks. Tarik nafas dan amati nafas yang masuk melalui hidung dan keluar melalui hidung. Lalu kita sekarang berikan ketenangan dan kedamaian pada tubuh kita, mulai dari puncak kepala hingga ke ujung jari-jari kaki. Terasa nyaman. Sekarang kita tengokkan kepala ke arah kanan, tengokkan kepala ke kiri. Lalu satukan jari-jari tangan, rentangkan ke atas, rentangkan telapak tangan dan telapak kaki saling menjauh. Tarik, 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 tarik. Seperti kita menarik karet yang meregang. Lalu lepasin tangan dan kakinya, bebaskan kembali. Sekarang kita miringkan badan ke arah kanan atau boleh ke arah kiri. Tarik nafas perlahan. Buang nafas. Lalu kita kembali bangun. Duduk bersila. Bagi yang masih ingin berbaring karena masih mengantuk, boleh terus berbaring. Bagi yang sudah siap, adik-adik boleh kembali duduk bersila kembali. Lalu gosok-gosokkan dua telapak tangan hingga terasa semakin hangat. Tempelkan dua telapak tangan ke kelopak mata yang terpejam hingga adik-adik bisa rasakan kehangatan dari telapak tangan menjalar ke arah kelopak mata. Usapkan telapak tangan di puncak kepala kita, usap ke belakang, usap ke leher. Sekarang kita beri pijatan lembut
di bahu kita. Pijat di lengan atas. Tepuk-tepuk lembut punggungnya. Usap ke bawah ke arah bokong. Dan kita pijit-pijit lembut mulai dari paha, betis. Ya. Lalu kita julurkan kedua kaki kita, gerak-gerakan. Shake, shake. Shake, shake dua tungkai kaki. Lalu pijat mulai dari paha atas, turun ke betis. Ya. Lalu kita pijat mulai dari jempol kaki, telunjuk kaki, pijat jari tengah kaki mana kita pencet. Sekarang kita pencet jari manis kaki. Dan yang terakhir kita pencet jari kelingking kaki. Oke, kita duduk bersila kembali. Dan tarik nafas, angkat dua telapak tangannya ke atas. Buang nafas, satukan kembali dua telapak tangan di depan dada. Mari kita ucapkan terima kasih ya Allah yang telah memberikan kami kesehatan dan kekuatan sehingga kami bisa berlatih yoga bersama pagi ini. Semoga latihan pagi ini memberi manfaat bagi kesehatan adik-adik semua. Terima kasih.